Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Mari kita lanjutkan tafsir Maudhu' Bidirayah. Insyaallah hari ini kita akan membahas surat Al-Anfal ayat yang ke-30. Supaya mudah, hari ini kita akan membahas judulnya Refleksi Tahun Baru Hijriah 1444 untuk peradaban Islam. Judul ini sebenarnya berkaitan dengan surat Al-Anfal 30 seperti ciri khas tafsir Maudhu'i, juga harus dikaitkan dengan ayat-ayat lain. Di antaranya kita tentang hijrah harus membahas surat Al-Anfal ayat 72, 73 dan 74. Kemudian tentu ayat-ayat lain juga sangat berkait kepada makna dari judul yang kita angkat hari ini. Baru 2 hari kita, ya, 2 hari tahun baru, malam ketiga, ya, Sabtu, kemudian malam Ahad, dan sekarang malam Senin. Tahun 1444 Hijriah. Bagaimana refleksi kita sebagai umat Islam yang ingin memaknai tahun baru Hijriah ini? Maka tentu kita dan saya akan mengarahkan Bapak-bapak untuk merefleksikan tahun baru Hijriah ini untuk peradaban Islam. Sebetulnya yang disebut peradaban pasti Islam, sebab peradaban itu bahasa Arab, ya, dari adaba yu'addibu ta'diban, atau juga mengatakan ta'addaba ya ta'addabu ta'adduban. Itu bahasa Arab. Kalau adab itu sendiri, adaba ya'dibu itu sopan santun, ya, adaba ya'dibu. Makanya ada amila ma'dabah, itu orang yang sopan biasanya menjamu tamu, yang santun menjamu tamu, melakukan penjamuan terhadap tamunya. Itu salah satu sopan santun. Arti dari bahasa Arab adiba ya'dibu. Tapi kalau aduba ya'dubu, adaban atau budi pekerti. Sedangkan ta'addaba ya ta'addabu ta'adduban itu mananya pendidikan. Sama dengan tahaddaba, itu namanya tahaddab, itu pendidikan atau orang yang terdidik. Saya kira tadi tentang peradaban. Sejudul kita teksnya adalah untuk peradaban Islam. Memang dalam bahasa Arab itu salah baca ya salah makna. Tapi istilah-istilah yang muncul juga saling berkaitan. Misalnya kita sering kenal kata-kata adab. Adab itu sendiri maknanya khusus. Kalau akhlak umum, ya, pada Allah, pada sesama, kepada binatang, kepada makhluk dan lain. Kalau adab itu diperuntukkan hanya manusia dengan manusia dan manusia dengan Allah. Makanya nanti Bapak kalau sudah ngaji hikam, itu ada adabus suluk ilallah, bagaimana tata cara seorang yang ibadah, yang salik, yang berjalan menuju Allah kepada surganya. Itu istilah. Jadi adabus suluk ilallah berbeda dengan adabus suluk wal muasyarah. Kalau adabus suluk wal muasyarah itu aturan atau tata cara bermasyarakat. Jadi saya kira istilah-istilah yang ada di dalam ajaran Islam itu sendiri.
Misalnya kalau kita kenal ada ilmu adab, itu hanya ilmu pedagogi atau ilmu sastra. Kering juga kita kenal qalilul adab. Ya, qalilul adab itu ada yang mengatakan kurang ajar atau tidak sopan. Ya. Sebetulnya kalau bahasa fusha atau bahasa asriyah, peradaban itu bukan diambil dari ta'addaba ya ta'adabu, tetapi dari hadhara. Hadhara artinya hidup yang menetap, tidak ngembara, hidup yang jelas, punya sumber asli, hadir di hadapan kita kebesaran Allah, yaitu Al-Quran, dan hadir di hadapan kita sunnah Rasul. Itu kata bahasa Arab sebut tadi hadhara. Hadhara, makanya sering dikatakan hadhara ay maddana, orang yang membuat kota. Makanya sering kita ada istilah al-qamuhadhara, menyampaikan pidato atau ceramah, menyampaikan isi-isi Al-Quran. Itu saya kira istilah-istilah dalam bahasa Arab. Ya. Jadi peradaban itu sendiri sebetulnya dari kata tahadhara atau al-hadar. Makanya al-hadara itu bahasa pusat sekarang adalah peradaban. Makanya disebut hadaratul islami, yaitu peradaban Islam. Saya kira ini saya jelaskan dulu karena mungkin ada yang belum tahu sama sekali, ada yang sudah tahu tapi lupa. Ya, saya memperingatkan saja. Sebetulnya peradaban Islam itu kalau di dalam surat Hud ayat 37 itu sama dengan wahyu, Pak. Anisna'il fulka bi'ayunina wa wahina. Wahai Nuh, buatlah oleh kamu bahtera bi'ayunina, dengan pengawasan kami, wa wahina, dan wahyu kami, pendidikan kami, cara kami bagaimana mengatur untuk membuat sebuah teknologi tinggi saat itu, teknologi sangat dahsyat saat itu wawahina. Jadi sekali lagi, peradaban Islam kalau menurut surat Hud itu adalah peradaban yang berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memaknai atau menyikapi tentang tahun baru Hijriah 1444 Hijriah ini bagaimana supaya ada makna tersendiri. Insya Allah kalau kita maknai tadi bahwa ada tujuan khususnya. Apa itu? Yaitu tadi menghadirkan Islam sebagai rahmatan lil alamin, menghadirkan Islam sebagai solusi efektif untuk menjelaskan persoalan-persoalan yang berat sekalipun. Islam hadir itu untuk menyelesaikan persoalan yang sengketa. Islam hadir untuk menjawab kekacauan atau ketidakjelasan atau suka menyembunyikan fakta dan data. Islam hadir untuk menyelesaikan itu. Nah, itu tadi hadara atau peradaban. Ya, jadi kalau kita sebut peradaban, ya itu nanti ya dari bahasa Arab, ya itu lapan ta'addaba ya ta'addabu ta'adduban. Ada hadis yang terkenal, addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah telah mendidik aku, sabda Nabi, sehingga aku menjadi manusia yang sangat terdidik. Gitu. Addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku telah dididik oleh Allah sehingga aku menjadi manusia terdidik. Manusia terdidik itu, Pak, di dalam bahasa Arab istilah ta'addab, ta'addub atau tahaddab. Tahaddub itu ada terdidik. Bapak-bapak nanti kalau menghadiri prosesi guru besar, itu disebut tahaddub. Itu orang yang sangat terdidik, punya nilai tertinggi secara akademisi dan juga secara keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau ya maaf, guru besar dari Islam pasti berdasarkan wahyu dan berdasarkan hadis. Saya kira karena ini kaitan dengan pemaknaan dari tentang hadara atau peradaban. Baik, karena kita
menyikapi tentang tahun baru Hijriah, saya kira tidak lupa saya akan memperingatkan sebuah kaidah yang dikemukakan oleh Sayyid Qutb di dalam kitab Fidilal Quran. Dia sampaikan bahwa sejarah itu, tarikh atau sirah itu hanya satu kali, ya. Tetapi latar belakangnya akan terus. Makanya at-tarikh laisa tilkal hawadits. At-tarikh laisa tilkal hawadits. Yang disebut sejarah itu laisa tilkal hawadits, bukan terjadinya peristiwa itu. Peristiwa itu dari dulu sampai sekarang hanya satu kali. Tetapi yang disebut tarikh itu ma wara'a dzalika, sesuatu yang melatar belakanginya. Wa huwa imtidadun bimtidadiz zaman. Latar belakang itu akan terus menerus ada zaman Adam sampai Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat. Latar belakang sejarah itu pasti ada. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran ada sebut asbab nuzul, sabab turun ayat. Kalau hadis disebut asbabun. Ketika Rasul menyampaikan sabdanya, itu pasti ada latar belakang, pertanyaan atau kejadian yang harus dijawab oleh Rasulullah. Ketika turun Al-Quran, itu pasti ada kejadian, itu pasti. Itulah tadi asbab nuzul. Makanya saya membaca surat Al-Anfal ayat 30. So ini yang sangat terkenal di dalam ahli sejarah. Bagaimana ayat 30 surah Al-Anfal dikaitkan nanti dengan ayat terakhir, ya, 73 sampai 75. Di ayat 30-nya itu wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yukhrijuka aw yaqtulu. Sabab Rasulullah hijrah itu ada 3 di dalam surat Al-Anfal ini. Meskipun ya Rasulullah hijrahnya ke tempat lain dari Mekah, tidak hanya ke Madinah, ke Habsah, ke Ethiopia, surah 1 ke 2 kali, bukan ke Sam. Meskipun berdagang, tapi Rasul hijrah, ya. Tetapi yang terkenal hijrah Rasul adalah dari Mekah ke Madinah. Sababnya adalah tadi 3. Yang pertama dijelaskan di sini, wa id yamkuru bikal ladzina kafaru. Ingatlah wahai kaum muslimin, baik di Indonesia maupun di dunia, apa yang diperingatkan oleh surah Al-Anfal ayat 30, yamkuru bikal ladzina kafaru. Alladzina kafaru yamkuru bik. Orang-orang kafir sudah membuat rencana jahat kepada engkau, wahai Muhammad. Ini dulu, ya dulu. Orang-orang kafir sudah membuat tipu daya. Rencana jahat itu kalau sekarang disebut makar. Ya, makar itu bisa ya merubah perjanjian, bisa merubah konstitusi, dan atau bisa membuat khida'ah. Khida'ah itu bahasa kita ya penipu atau menipu. Makanya dalam tafsir al-khida'ah yaitu isolud doror lil ghair. Isolud doror lil ghair artinya memberikan satu tindakan kejahatan terhadap orang lain, atau orang lain supaya sengsara, orang lain supaya binasa. Itu namanya al-khida'ah gitu. Ada juga mengatakan ya, tapi ini jangan kemudian dijadikan satu ingatan yang terus kebablasan. Asyasah al-khida'ah itu politik itu khida'ah. Saya kira tidak semuanya, ya. Tentu saja kalau politiknya tadi tidak berdasarkan kejujuran, tidak berdasarkan wahyu, tidak berdasarkan sabda Nabi dan aturan Rasul, pasti asyasah bisa al-khida'ah. Nah ini kan yang sering kita dengar. Strategi, ya itulah yang maksud dari asyasah atau al-khida'ah, yaitu adalah isolud doror lil ghair. Apa saja yang direncanakan oleh seseorang untuk orang lain darurat, orang lain berbahaya, itu namanya al-khida'ah. Al-khida'ah kalau bahasa sekarang makar. Ini kata-kata makar disebut dalam surah Al-Anfal ayat 30 gitu kan. Berapa macam yang direncanakan jahat? Yaitu ada 3. Yaitu pertama di sini lius bituka. Nabi oleh mereka akan ditangkap
akan diborgol dan dimasukkan ke penjara. Sebelum saya menjelaskan yang tiga ini, sebetulnya ada di dalam sejarah itu sebut Tis'atul Hasad. Tis'atul Hasad ini 9 orang yang hasud. Kenapa hasud? Di dalam surat Al-Imran ayat 19, baghyan bainahum. Bagian itu hasadan. Kenapa hasud? Dia ingin riasah, ingin jadi kepala, atau ingin menguasai dunia, atau ingin jadi pemimpin. Nah, ini hubur riasah. Jadi atau tadi ingin menguruk dunia atau ingin mengumpulkan dunia. Ini tadi disebut hasadan di Quran. Ya, tentu saja orang kalau tidak punya nilai-nilai keislaman, mendapat dunianya ya pasti pakai hasadan itu. Jadi sekali lagi, Tis'atul Hasad, ada 9 orang yang berbuat makar atau melakukan hasud kepada Rasulullah. Ya, Bapak boleh mencatat, boleh tidak, tapi saya masih ingatlah. Kalau tidak salah 2-3 bulan lalu, saya lupa lagi, pernah juga saya sampaikan. Yang 9, satu yang sebenarnya Utsbah bin Rabi'ah, kedua Syaibah bin Rabi'ah, ketiga Abu Jahal, keempat Abu Lahab, kelima Tumah bin Adi, keenam Nador bin Haris, ketujuh Abul Bakhtari bin Hisham, kedelapan Ju'mah bin Aswad, dan kesembilan Syekh Najid. Syekh Najid itu sebenarnya iblis. Mereka berkumpul di Darun Nadwa. Darun Nadwa itu tempat berkumpulan mereka zaman dulu ketika orang-orang Quraisy mau ada sesuatu yang dibicarakan di situ. Makanya yang 9 orang kumpul di situ, ya, di Darun Nadwa. Kalau sekarang masjid yang tidak bisa dirubah itu Darun Nadwa itu, ya. Mereka kumpul di situ, ya, berkumpul dan berbuat jahat karena melihat perkembangan Islam begitu pesat. Begitu disebut tadi bahasa kita sekarang adalah peradaban Islam. Peradaban itu masyarakat terdidik dan masyarakat sudah begitu hebat, luar biasa Islam itu, sehingga punya peradaban tinggi atau disebut oleh orang peradaban yang mulia. Mungkin kalau peradaban mulia bahasa sekarang, mereka tahu peradaban bukan dari Islam, sehingga disebut mulia. Padahal disebut peradaban itu pasti Islam, seperti takwa gitu Pak, ya. Kalau takwa kan punya bahasanya Islam, yang lain ya ikut saja sebutnya, ya. Baik, ini kita tidak menyinggung teman-teman kita, tetapi karena saya tugas yang bisa tafsir bahwa kita sudah punya peradaban, yaitu dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang 9 orang itu Pak, itu dia membuat perkumpulan, lalu ada usul-usul. Usul yang pertama yaitu disampaikan oleh Abul Bakhtari. Dia bilang, supaya Muhammad tidak dakwah, maka saya usul, kita tangkap, kita borgol, kita masukkan di penjara, jangan dikasih makan, jangan minum, tutup pintu, tutup jendela. Itu Pak. Usul itu ditolak oleh semua, terutama Syekh Najid. Saya tidak setuju. Kalau Muhammad ditangkap, diborgol, dibui, malah orang kuat. Tidak dikasih makan 3 hari 3 malam, kuat, gak akan mati. Ada yang usul lagi, ya. Ada lagi usul yang kedua, yaitu Tumah bin Hadi. Dia bilang, kalau tidak, saya usulkan bahwa Muhammad udah pereksekusi aja, usir, jangan di Mekah. Kita carikan sekedup, ikat juga, borgol juga, kita tarik pakai sekedup, pakai keledai, lalu ditungkupkan, digusur atau dicelentangkan dan dibawa keliling Mekah supaya mati dia. Jadi mereka Pak, untuk menyiksa Nabi itu seperti itu, ya, tidak disayat-sayat, tapi supaya mukanya kena kerikil-kerikil yang tajam itu. Nah, itulah tujuan mereka tadi untuk liukhriju, ya, mengusirnya tidak dengan cara hormat, tapi dengan cara tadi penyiksaan, ya mungkin, tapi ya tadi penyiksaan kan macam-macam, ada yang dipukul, ada yang sayat-sayat, ada yang sampai bengok ininya, itu kan penyiksaan namanya, ya, ada yang ditembak, itu penyiksaan. Jadi dulu zaman Rasulullah itu tidak begitu, digusur, ditarik, disudup, sehingga Rasul disiksa, dihina begitu. Tapi itu pun usul ditolak juga. Kamu mau begitu usulnya? Muhammad tuh banyak pengikutnya, kalau kan ketahuan kamu bisa ditangkap, bahaya. Lalu yang ketiga Abu Jahal.
Saya usul, dipersekusi jangan, ditangkap, diborgol jangan, bunuh saja. Lah, kata mereka, bagaimana cara membunuhnya? Ya kita kumpulkan, kan ada Bani Hasyim, Bani Muttalib, kita kumpulkan turunan-turunannya, semua mukul, semua menyiksa. Nanti kalau sudah Nabi Muhammad mati, kita ya ditangkap semua, udah. Itu agak rasional, maka diterima usul itu, diterima kesepakatan oleh semua bahwa Nabi Muhammad supaya dibunuh. Mereka di sini liak tulu, liak itu artinya dibunuh Rasulullah SAW, ya. Tapi tidak seperti dibunuhnya misterius, ya. Dibunuh betul Pak, inginnya dibunuh, begitu kata Abu Jahal, bunuh. Ya, cara membunuhnya dibunuh, bunuh ya sampai mati, ya, tapi bunuh sampai mati memang. Jadi cara begitu, ini usul yang sangat kejam. Setelah itu Pak, kemudian di dalam sejarahnya Rasulullah SAW di rumahnya ada Ali, kemudian Ali disuruh tidur di tempat tidur Rasulullah, kemudian Rasul keluar, yang terkenal kemudian Rasul ngambil tanah, dan kebetulan yang tidak ikut Abu Sufyan, Abu Jahal semua ikut Pak, ya, dilempar oleh tanah Rasulullah, sehingga dijelaskan di Al-Quran, bahum la yubsirun wa ja'alna min baina aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum bahum la yubsirun. Terkenal itu, ditutup oleh Allah itu, mereka tidak tahu, ya, sampai Rasulullah keluar. Saya kira tidak harus saya panjang ceritanya, tapi ini sudah sering dan Bapak sudah tahu. Jadi keluarnya Rasulullah dalam keadaan aman, tidak berdarah-darah. Kenapa? Begitu mereka merencanakan tipu jahat kepada Rasulullah, Allah panggil Jibril, Jibril turun, kamu kasih tahu Muhammad keluar dari Mekah. Begitu. Jadi kalau Rasulullah kan selalu dapat apa? Wahyu. Bukan hanya dari Muhammad. Nabi Ibrahim juga kan dapat wahyu ketika mau diusir oleh Siti Sarah dari Sam atau Palestina. Wahai Jibril, turun kasih tahu tuh Ibrahim, daripada diusir oleh Sarah karena gara-gara Hajar punya anak, berangkat ke Mekah. Begitu. Jadi kalau Nabi Ibrahim dari Sam ke Mekah, dari Muhammad dari Mekah ke Madinah. Kalau orang BCP kemana hijrahnya? Saya nggak tahu. Jadi akan hijrah itu memang setelah Rasul tidak ada secara fisik, tidak. Tapi ya, dah hijrah tabalal fati, tidak ada hijrah setelah itu Mekah. Walakin niatun wa jihadun, yaitu ada satu cita-cita yang mulia, cita-cita yang tinggi, yaitu tadi peradaban Islam, dan wajihadun, ada pelaksanaan, ada cara sungguh-sungguh yang disemangati, yang diberikan motivasi oleh, ya maaf ya, harus ada orang memang yang mendeklarasikan kita harus jihad, begitu Pak. Kalau belum ada orang mendeklarasikan nggak bisa, sebab jihad dan perang itu pada sokong komando Pak, tidak boleh sembarangan Bapak. Perang sendirian nggak boleh, jihad sendiri. Jihad seperti kita dulu Syekh Hasyim Asy'ari melakukan fatwa jihad untuk melawan sekutu, kalah Pak. Jadi sekarang yang mau membuat fatwanya siapa? Kalau saya mah belum siap saya. Bapak-bapak harus siap. Saya kira itu sejarah. Karena itu nanti Bapak semua, hijrah secara fisik itu tadi harus dikaitkan dengan Al-Anfal yang 73. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Sesungguhnya orang yang hijrah, orang yang beriman kemudian hijrah, kemudian jihad dengan harta dan jiwa di dalam membela agama Allah Pak. Jadi iman, hijrah, jihad di jalan Allah. Ini berarti Pak, kalau hijrah itu harus ada minimal 2 syarat Pak, minimal. Satu, harus ada orang yang hijrah, yang berangkat dari kampung menuju ke tempat tujuan. Yang kedua, harus ada yang menyambut. Makanya disebut di sini walladzina awaw wa nasaru. Orang-orang yang menyiapkan rumah, menyiapkan tanah, menyiapkan ladang, menyiapkan toko, menyiapkan usaha-usaha di Madinah. Itu secara fisik ada orangnya. Sebab kalau dari Mekah datang ke Madinah tidak ada usaha, tidak bertani, ya tidak manusiawi. Dan selain memang harus disiapkan oleh sahabat Ansor yang siap, mereka awal menyiapkan rumah, sampai dalam sejarah menyiapkan istri. Coba kalau kita mungkin belum bisa,
kata para sahabat orang-orang Ansor, aku punya istri 2. Mana yang paling kamu mau? Loh, kepada sahabat, saya punya istri yang paling kamu mau mana? Ya pasti Pak milih nu cantik. Ayo urang mah apa mun nyuruh teu. Sapa merena, mana hayang pamajikan urang? Tuh nu nini aing mah nu ngora. Nah kitu. Orang ngajiri mah disuruh begitu. Mana yang kamu mau? Sawah juga begitu, ladang begitu, toko begitu, mobil begitu, kuda begitu. Itu awal. Dan kedua, nasoru, kami akan menolong perjuangan kamu, yaitu untuk membela agama Allah. Itu sahabat Ansor. Itu Pak. Makanya ulaika ba'duhum auliya'u ba'din. Mereka satu sama lain saling menolong. Orang Muhajirin menolong sahabat Ansor. Sebab apa? Ya maaf Bapak, ya mereka itu sahabat Ansor memang kuat imannya, tapi tidak sekuat Muhajirin. Ditinggalkan rumah di kampungnya, toko semua, malah istri juga ditinggalkan Pak. Namanya ya jihad, ya. Jadi dibantu oleh sahabat Ansor, ya walladzina amanu. Tapi tadi itu orang yang tidak beriman, yang tidak hijrah, ya memang tidak dapat apa-apa, gitu Pak, ya. Di ayat 73 Pak, kenapa harus ada hijrah dan kenapa harus ada jihad? Sebab walladzina kafaru ba'dhum auliya'u ba'din. Orang kafir juga bekerja sama, bukan hanya orang kafir di Mekah saja. Orang kafir di Mekah di Madinah juga kerjasama untuk menghancurkan Islam. Makanya wa illa taf'alu, kalau umat Islam tidak bekerja sama, maka pasti takun fitnatun, terjadi satu bencana, yaitu musyrik atau kemusikan atau perbedaan atau mana spiritual bisa copot gitu imannya, kira-kira musyrik Pak, bisa murtad kalau kita tidak kerjasama. Makanya sekarang sudah darurat kesatuan persatuan untuk membela Islam, darurat kesatuan persatuan untuk membela akidah, darurat kesatuan persatuan untuk membela umat Islam. Bela Islam, bela akidah, bela umatnya. Masya Allah Bapak, saya melihat, maaf, kok kenapa sih muslim kalau sama orang baik, kalau sama non muslim kok baik banget? Kenapa dia muslim kok sama orang-orang non muslim baik banget, kok sesama umat Islam tidak baik banget? Mati bahasanya di Google susah kayak. Ya, ini sebetulnya catatan kita, padahal harusnya kita sesama muslim, begitu Pak. Dan ajaran Islam itu untuk antisipasi bukan hanya sayang sama muslim, non muslim juga disayangi, gitu Pak. Makanya kita sekarang tidak seperti Rasul, tidak bersejarah para nabi dan sahabat. Makanya di ayat yang terakhir, mudah-mudahan ya, apa yang terakhir coba Pak? Walladzina amanu wa hajaru, orang yang beriman dan hijrah. Terakhir, walladzina amanu min ba'du, orang yang beriman iman setelah mereka, orang yang muslim setelah mereka, para sahabat, orang-orang BCP ini muslim yang sekarang ini adalah muslim setelah mereka dulu. Betul Pak? Betul. Walladzina min ba'du, kita berimannya setelah mereka, kita baru terakhir. Apa yang disebut Al-Quran Mibadu? Wahajaru wajahadu. Meskipun kita sekarang memang umat terakhir, tapi hijrah dan jihad ma'akum, mengikuti konsep yang dibawakan oleh Nabi dan Rasul dan para sahabat. Ulaika minkum, mereka, kita ini sama juga dengan para sahabat. Bahkan saya lihat tafsirnya Pak, kita lebih hebat daripada umat-umat dahulu. Kenapa umat dahulu? As-sabiquna awwalun minal muhajirin, itu memang sudah begitu sunnahnya. Rasul dibela oleh para sahabat, Islam dibela oleh para sahabat. Sekarang kita ini Pak tinggal membela ulama, sebab ulama itu pewaris Nabi. Dulu dibela itu Nabi oleh sahabat Ansor dan Muhajirin. Makanya dia sebenarnya kan di situ dijelaskan sebutnya Pak, di dalam surah Al-Hasyr, maaf. Coba di dalam surah Al-Hasyr Bapak lihat. Lil fuqara'il muhajirin fi sabilillah. Khusus untuk orang-orang yang hijrah di jalan Allah, yaitu apa? Alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, mereka yang keluar dari Mekah meninggalkan harta dan anak.
sebab terusir oleh karena sistem mustad'afin, kekejaman orang jahiliyah dan Abu Sufyan. Coba, mereka tuh sudah ukhriju min diarihim wa amwalihim, keluar dari Mekah tuh meninggalkan anak, meninggalkan harta, meninggalkan kekayaan, semua ditinggalkan. Kenapa ditinggalkan? Ada tujuan, Pak. Tujuannya mereka adalah nasrullah wa rasulah, membela Allah dan Rasul, membela agama, membela tauhid. Tapi yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Memang dari Mekah ke Madinah tujuannya memang membela agama Allah, tapi mudah-mudahan ada juga tambahan rezeki. Dan selain memang dapat rezeki, juga dapat ridha Allah. Jadi dalam hijrah itu, Pak, seperti disebut oleh hadis Nabi, kalau hijrah dari Mekah ke Madinah ingin dapat usaha, dapat usaha. Kalau dari Mekah ke Madinah, pindahnya ke Mekah ingin dapat istri, dapat jodoh, pasti kawin. Kalau dari Mekah ke Madinah ingin dapat toko atau mobil, dapat mobil dan toko. Kalau ingin dapat ridha Allah, diberi oleh Allah dunia akhirat. Itu hijrah, Pak. Jadi mana hijrah bukan hanya ridwan Allah, yabtaguna fadlan minallah. Gitu Pak ukurannya. Surat apa tadi? Al-Hasr. Ya, makanya disebut mereka itu adalah apa? Lahum maghfiratu wa ajrun karim. Mereka akan dapat ampunan Allah dan rizki yang leluasa. Allahu Akbar. Jadi Bapak jangan nggak mau hijrah. Tapi tadi fisabilillah dan tujuannya membela Allah dan Rasul, membela Islam, membela agama, pasti Allah akan ngasih rizki yang leluasa dan dapat ridha Allah. Di dunia kita sejahtera, di akhirat bahagia masuk surga. Amin. Sanu tuh yang gitu. Tapi eta tadi amanunya hijrah itu amanu, Pak, awalnya ya. Nah, kita itu Bapak semua, ini bagaimana kita untuk tadi menyikapi daripada hijrah yang sekarang tahun hijriah 1444, maka kembali kepada peradaban. Peradaban itu Pak sebetulnya adalah dua. Satu, pendidikan diperkuat, dan dua, dakwah harus berani. Kuat pendidikan, kadarnya kuat. Kalau kurang berani dakwah, nggak ada apa-apanya, Pak. Berani dakwah sekarang, tapi tidak ada ilmunya juga bahaya. Ini sekarang, Pak, yang kuat ilmunya, yang banyak ilmunya, dakwahnya kurang. Dakwah cuma ngamar ma'ruf nahi munkarnya kurang. Sekarang yang amar ma'ruf nahi munkar, ilmunya gak ada. Allahu Akbar. Apalagi ilmu gak punya, dakwah gak mau. Itu mah daerah dihanan. Kalau orang sudah begitu susah. Jadi kita memang harus dipersiapkan. Sebab lapan adaba itu ada mana madana, artinya membuat kota negara yang subur makmur di Pahlawan Jinawi, itu hasil buah daripada hijrah. Dan kedua, aidda, harus ada persiapan. Kalau tidak ada persiapan, nggak bisa kita. Coba sekarang tahunnya berapa? 1444 Hijriah. Saya tanya ke bapak-bapak, jujur jawabannya, apa masih sama kita? Tahun kemarin aja dulu 1443, apa sama dengan 1442? Jangan-jangan lebih jelek. Paham? 1442 segitu dapat duitnya, 1443 masih segitu, imannya juga tidak naik-naik. Coba 1443 kemarin imannya 50%, sekarang harus 100%, begitu. Jangan turun malah. Iman waktu tahun 1443 75%, begitu 1444 50%. Bapak bisa meninggal suul khotimah. Tapi kalau ditingkatkan 1443 iman 50%, misalnya begitu 144 imannya 99%. Itulah tadi yabtaguna fadlan minallah, rizki bertambah, ekonomi maju, hutang kebayar. Sanajan 70 triliun kebayar, asal niatnya fisabilillah. Ieu mah boro-boro 70 triliun hutang tilu semen oge sak saya can kebayar daun mere. Tilu sak semen can buka
Maaf ya, lain nyinggung sama ya bapak lain salah kuring ngahutang kan bener eta mah teu boga duit tu bapaknya kudu ngarti pang maer-maer ke semen atuh jeung pesantren aing ngaji tiap si minggu aing nulung teu salah bapaknya cenah hijrah hira-hirana sia lamun kasarnya anu maaf aduh Pak Kiai can gaduh iraha atuh sia perenan ngomong boga mah tuh ya disebutnya mun bapak nungguan gede mah hese nek mere kasih muring geus gede hese boro-boro gede sia leutik kitu dah jadi mikirnya salah dewa punten nih mulai nyinggung memang senyana ya mah kalau nyinggung kayaknya mah tidak punya rasa kemanusiaan ini mah sudah betul-betul saya apa itu hijrah lah jadi maksud saya gini Pak hijrah itu tingkatkan itu hijrah itu kan apa tadi ya tujuannya fadla minallah dan ridwana memang boleh kita mencari karunia dari Allah rizki tetapi tentu tujuan terakhir hijrah kita adalah ridwana mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala kesimpulannya ya bahwa kita dihadapkan dengan persoalan peradaban Islam kenapa? Karena Islam ini sudah maaf mungkin tidak beradab lagi na'udzubillah min zalik muslimnya apa maaf kalau Islam tetap hebat nurullah tapi ini muslimnya kayaknya muslimnya tidak beradab na'udzubillah min zalik makanya saya ajak dengan hijrah sekarang mari kita tujukan hidup kita untuk peradaban muslim atau peradaban umat Islam minimal untuk kita beradab artinya bersopan santun berakhlak berpendidikan lalu berdakwah meningkatkan amal ibadah hafalan Al-Quran apalagi sholat tahajud apalagi lamun bisa mah ditingkatkan umrohnya tingkatkan masalah apa masalah kualitas ibadah kita lah kualitas ibadah kita tingkatkan kehusuan tingkatkan maaf bapak maaf saya ya harus ngapa apa adanya kalau bapak takbir untuk bisa kemenangan Allahu Akbar itu benar tapi maaf kuatnya nggak diperep doang tangan doang dikiekeun iya hateta lain iya Allahu Akbar kuat leungeunna mah ayeuna henteu nggak bisa jadi harus ini makanya ngaji hikam di tiap Jumat iso mantap lah lamun bisa mah bapak datang kalau badar kuring ngaji sebulan sekali mun hayang mantap mah gimana ya mengaji tapi itu dipakai nu ngaji bae itu dipakai kalau teu ngaji jadi saya kira sama sekarang tinggal ini saja hati kita dengan satu kalimat saja takbir gentar semua makanya surat Al-Anfal jelas wa'idulahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khail kita persiapkan itu kekuatan iman ilmu amal kekuatan pendidikan supaya turhibuna bihi adullah wa aduakum takut musuh Allah takut musuh kamu sebab kita kuat kalau kita kuat ya mereka takut kalau kita lemah nah nggak bisa makanya salah satu tafsir Pak salah satu tafsir Islam itu rahmat alamin saya lihat ternyata rahmat alamin dengan sebab Rasul menyayangi orang-orang muslim dan orang kafir jadi kuat sekarang juga Pak yang jahatnya cuma sedikit kebanyakannya ya maaf mereka tahu kok kebenaran Islam gitu ini jujur saja kenapa kalau mereka diteliti Islam dengan baik masuk Islam ada orang mengatakan bahwa Islamofobia itu kena radikalisme dan terorisme sebab terorisme dan radikalisme jadi Islamofobia salah bukan begitu mereka takut sama Islam kena kuat saja ya Islamofobia bukan kena radikalisme terorisme jadi Islamofobia bukan Islamofobia itu karena kita punya kekuatan bukan kita teroris bukan kita fundamentalis bukan kita orang-orang yang apa intoleran kita tidak intoleran toleran kita kuat kita sayang sama mereka cuman mereka sayang saja yang gak sayang sama kita ha antum tuhibbunahum kamu memang sayang sama mereka tetapi mereka tidak sayang sama kamu memang Qurannya begitu rahmatul alamin teh sayang Nabi Muhammad ke orang-orang muslim dan juga orang kafir begitu Pak mudah-mudahan manfaat ya tahun 1444 Hijriah mari kita tingkatkan semua kita
tingkatkan toleransi kita, tingkatkan amal ibadah kita, tingkatkan kejayaan umat Islam kita, tingkatkan pendidikan terutama iman Islam, supaya kita wafat husnul khotimah, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, dunia sejahtera, bahagia di akhirat. Insya cukup Pak, mudah-mudahan manfaat. Sekolah tuh besok ada kos ngorai ke ngomong. Mudah-mudahan Pak ya, ampura simpuring loba heureuy. Ya sebenarnya yang aja heureuy itu. Cuma ciri khas we menteur ge apa bingung ya. Intinya kita hijrah insyaallah tingkatkan ukhuwah Islamiyah, tingkatkan persatuan dan tingkatkan ibadah kita. Mudah-mudahan sekali lagi kita wafat husnul khotimah, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.